Hai Moms, selamat datang di channel YouTube Cool Moms. Video kali ini kita akan membahas tentang 10 trik cara merawat bayi yang baru lahir. Ikutin terus ya Moms. Step pertama, lakukan skin to skin pada bayi yang sayang dilewatkan. Sebagian orang tua mungkin tidak asing lagi dengan cara memeluk bayi dengan metode skin to skin. Metode ini juga disebut metode kanguru yang mulai banyak diterapkan. Pasalnya, memang ada banyak manfaat metode skin to skin bagi kesehatan bayi. Skin to skin bisa dilakukan dengan cara meletakkan si kecil pada dada Anda tanpa dihalangi oleh pakaian, sehingga kulitnya langsung bersentuhan dengan kulit Anda. Skin to skin bisa dilakukan saat bayi baru lahir atau kapanpun Anda merasa perlu melakukannya. Skin to skin juga bisa dilakukan oleh papanya loh. Step kedua, merawat dan menjaga kebersihan tali pusar bayi. Tali pusar bayi yang baru lahir umumnya akan mengering dan akan terlepas dengan sendirinya pada usia 7 hari hingga 14 hari. Menurut medis, tali pusar tidak perlu perawatan khusus. Jamu-jamuan, cairan obat, atau dicuci dengan sabun pun tidak diperlukan. Tali pusar juga tidak perlu dibungkus dengan kain kasa yang kering dan jangan ditutup dengan popok ataupun gurita. Cara merawat tali pusar bayi yang baru lahir cukup menjaganya tetap kering dan bersih. Usahakan agar tali pusar bayi tidak basah dan tidak terkena air seni maupun feses. Jika tali pusar kotor, segera lap dengan waslap yang direndam dengan air bersih, lalu keringkan dengan kain yang bersih pula. Dan ingat ya Mams, setiap kali membersihkan tali pusarnya, cuci tangan Mams terlebih dahulu dan keringkan tangan dengan benar. Jika terdapat tanda infeksi seperti kemerahan atau bengkak pada tali pusar ataupun kulit di sekitarnya, bahkan berbau busuk dan terlihat nanah, segera konsultasikan dengan dokter anak. Step ketiga, menyusui bayi dengan benar. Jika bayi menunjukkan tanda-tanda lapar dan ingin menyusu, maka ia akan mengepalkan tangan, memasukkan tangannya ke dalam mulut, mengeluarkan suara seperti mengecap-ngecap, hingga menangis. Sebaiknya jangan tunggu sampai ia menangis baru disusui ya Mams. Susuilah sesuai keinginannya dan jangan dijadwal. Normalnya bayi akan menyusu selama 5 hingga 30 menit. Jangan lupa untuk sendawakan bayi setiap selesai menyusu dengan cara menggendong dan meletakkan bayi di dada Mams sambil menepuk-nepuk bagian punggungnya dengan lembut sampai bersendawa. Step yang keempat, pantau berat badan bayi. Bayi yang baru lahir memiliki banyak cairan tubuh dan akan cepat hilang dalam beberapa hari. Hal itu akan memengaruhi berat badan bayi yang berkurang 1/10 dari berat saat lahir selama 5 hari pertama. Tapi Mams, tak perlu khawatir karena berat badan bayi akan naik kembali dalam 5 hari berikutnya. Pada hari yang ke-10, berat badan si kecil akan kembali ke saat pertama kali ia dilahirkan. Rata-rata pertumbuhan berat badan bayi berkisar 20 sampai 30 gram per hari hingga usia 1 bulan. Nah, pada usia tersebut, normalnya berat badan si kecil sudah mencapai 4 kg loh Mams. Step kelima, pahami waktu tidur bayi. Tahukah Mams, dalam sehari total waktu tidur bayi bisa mencapai 20 jam per hari loh.
dan biasanya ini akan terbagi dalam 20 menit hingga 4 jam. Perawatan bayi baru lahir bisa dengan membuat suhu kamar menjadi sejuk. Artinya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, serta mendapatkan cahaya dan ventilasi yang cukup. Oh ya, kalau posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah telentang. Mengapa demikian ya? Tujuannya adalah untuk mencegah sindrom kematian mendadak. Dan pastikan bayi tidur menggunakan alas yang rata dan tidak terlalu lembut. Hindari pula menggunakan benda-benda yang dapat menutup area kepala bayi ya Mams. Step 6. Memandikan bayi dengan benar. Ketika baru lahir, bayi sebenarnya belum perlu dimandikan loh Mams. Ini karena bayi masih memiliki lapisan lemak pelindung kulit yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya. Nah, setelah 6 jam lebih, bayi boleh dilap dengan air hangat menggunakan waslap. Selama tali pusar belum terlepas, ia cukup dimandikan dengan air hangat dan diseka menggunakan waslap atau spons. Jika tali pusar sudah terlepas, bayi boleh dimasukkan ke dalam bak mandi berisi air hangat. Namun, Mams perlu berhati-hati, jangan sampai kepala bayi terendam dalam air. Gunakan air hangat suam-suam kuku ya, lalu sabun dan sampo khusus untuk bayi. Oh ya Mams, sebaiknya tidak memandikan bayi yang baru lahir di waktu terlalu pagi ataupun terlalu sore. Kemudian saat memandikannya, pastikan Mams tidak melewatkan bagian-bagian tubuh bayi yang penting, seperti area mata bayi, dari bagian dalam keluar menggunakan kapas yang telah dibasahi air hangat. Jika kulit kepala bayi terdapat cradle crab atau kerak, bersihkan dengan baby oil terlebih dahulu ya Mams. Bersihkan pula bagian belakang telinga bayi. Kotoran telinga tidak perlu dibersihkan secara rutin dengan mengorek tiang telinga, karena kotoran akan keluar sendiri ketika sudah cukup besar dan lunak. Lubang hidung bayi tidak perlu dibersihkan secara khusus, cukup dengan mengelapnya saat dimandikan. Kemudian, usap mulut dan lidah bayi menggunakan kasa steril dan memotong kuku bayi secara berkala. Step 7. Sediakan pakaian bayi yang nyaman ya Mams. Setelah memandikan bayi, Mams dapat memakaikan pakaian bayi dari bahan yang lembut, menyerap keringat dan tidak kaku. Sebagai contoh, bayi bisa memakai atasan, popok atau celana, selimut dan topi jika bayi kedinginan. Mams tidak dianjurkan untuk membedong karena cara itu justru dapat membatasi gerak bayi. Begitu pula dengan penggunaan sarung tangan maupun kaos kaki, karena indera peraba merupakan stimulasi untuk bayi belajar. Dan jangan juga ya Mams menggunakan gurita, karena bayi akan bernafas lebih banyak menggunakan otot-otot perut. Step 8. Kenali pola bayi buang air kecil dan BAB. Umumnya, bayi baru lahir akan buang air kecil dalam 24 jam, serta buang air besar dalam 48 jam pertama kehidupannya. Setelah itu, bayi akan buang air kecil 5-6 kali dan buang air besar 3-4 kali dalam sehari. Warna urin bayi yang baik adalah jernih dan tidak pekat. Sementara itu, warna feses bayi akan berubah dari hitam pekat di hari pertama menjadi kehijauan dan kuning pada hari kelima. Jika tidak terjadi perubahan warna, Mams harus melakukan evaluasi kecukupan ASI serta mengkonsultasikan gejala tersebut ke dokter anak bila perlu sebagai perawatan bayi baru lahir. Step 9. Mengganti popok bayi. Penggunaan popok kain atau popok sekali pakai itu sesuai keinginan ya Mams, dan ada beberapa hal yang perlu disediakan, yaitu seperti tisu basah atau bola kapas untuk membersihkan, krim untuk mencegah ruam popok, dan tali pengencang untuk popok kain. Saat mengganti popok bayi anak laki-laki,
lakukan dengan hati-hati karena paparan udara dapat membuatnya buang air kecil loh, Mams. Kemudian saat menyeka kemaluan bayi anak perempuan, bersihkan dengan kapas yang sudah dibasahi air atau dengan lap basah dari arah depan ke belakang untuk menghindari infeksi saluran kemih. Dan jangan membersihkan popok dari arah bawah anus ke kemaluan ya, Mams. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan Mams setelah mengganti popok. Step yang ke-10, lengkapi imunisasi di 3 bulan pertama ya, Mams. Cara merawat bayi baru lahir lainnya adalah dengan melengkapi jadwal imunisasi bayi yang tergantung pada kondisi kesehatan, rekomendasi dokter anak, serta ketersediaan vaksin. Idealnya, sebagai perawatan bayi baru lahir, bayi akan mendapatkan dosis pertama vaksin hepatitis B dalam waktu 24 jam setelah lahir. Kemudian, setelah 1 hingga 2 bulan, ia akan mendapatkan vaksin hepatitis B dosis kedua. Oke, Mams, sekian video kali ini tentang 10 trik cara merawat bayi yang baru lahir. Sekarang tinggal Mams mempraktekannya ya. See you in the next video.